Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Indri Pratiwi dengan NIM 24016124. Pada video pembelajaran pagi hari ini, saya akan membahas mengenai unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik dari prosa fiksi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari prosa fiksi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu prosa fiksi. Prosa fiksi adalah sebuah karya sastra yang berbentuk narasi yang menceritakan tentang kehidupan manusia dan alam di sekitarnya. Memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik prosa fiksi itu sangat penting, yang mana ini berguna untuk menganalisis dan mengapresiasi karya sastra prosa fiksi agar lebih mendalam lagi dan lebih kritis lagi. Next, selanjutnya kita akan masuk kepada unsur intrinsik dari prosa fiksi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan dasar atau ide utama yang digunakan untuk membentuk suatu karya sastra prosa fiksi, yang mana ini biasanya berkaitan dengan kehidupan manusia sendiri dan alam di sekitarnya. Yang kedua ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan yang membentuk dalam suatu karya sastra prosa fiksi. Alur ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, dalam karya sastra prosa fiksi, penulis akan menentukan alur yang dipakainya, apakah akan menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Selanjutnya kita masuk kepada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu-individu yang berperan di dalam cerita, yang mana ini merupakan suatu utama dalam karya sastra prosa fiksi. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh-tokoh tersebut atau menggambarkan karakteristik dari tokoh-tokoh tersebut di dalam karya sastra prosa fiksi. Tema terbagi menjadi 4. Ada yang namanya tema umum, tema tersembunyi, tema khusus, dan tema majemuk. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tema umum. Tema umum ini biasanya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti percintaan, seperti kematian, perjuangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada tema tersembunyi. Tema tersembunyi ini dalam makna yang tersirat dalam cerita, yang mana pembaca harus menggali lebih dalam lagi apa tema khusus dari suatu karya sastra prosa fiksi. Selanjutnya ada tema khusus. Tema khusus ini lebih spesifik, seperti kritikan sosial, perdebatan politik, atau isu-isu yang kontemporer di dalam karya sastra prosa fiksi. Selanjutnya ada tema majemuk. Dalam sebuah karya fiksi dapat memiliki lebih dari satu tema, yang mana tema yang lebih dari satu ini disebut dengan tema majemuk. Ada beberapa karya prosa fiksi yang pengarangnya menggunakan lebih dari satu tema, dan itu disebut dengan tema majemuk. Selanjutnya ada alur. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya pemaparan. Pemaparan ini adalah bagian awal dari suatu karya sastra prosa fiksi yang di sana menggambarkan atau memperkenalkan tokoh, latar, situasi, dan awal dari cerita ini dimulai. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi ini menampilkan bagian yang menampilkan masalah-masalah atau konflik dari sebuah karya sastra prosa fiksi. Selanjutnya ada klimaks. Klimaks merupakan puncak dari konflik atau masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam karya sastra prosa fiksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tokoh utama, tokoh antagonis, tokoh tambahan, dan yang terakhir ada penokohan datar. Kita bahas terlebih dahulu tokoh utama. Tokoh utama ini adalah tokoh yang berperan penting dan akan menentukan bagaimana alur cerita ke depannya. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi lawan atau sesuai dengan namanya adalah tokoh yang tidak bersikap baik dan melawan dari tokoh utama dalam sebuah karya sastra prosa fiksi. Selanjutnya ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini adalah tokoh yang membantu atau mendukung tokoh utama dalam alur cerita karya sastra prosa fiksi.
Meskipun dia tidak berperan penting atau berperan lebih kecil di dalam sebuah karya sastra prosa fiksi, namun dia sangat berguna membantu dan mendukung dari tokoh utama. Selanjutnya ada penambahan datar, yang mana tokoh yang memiliki satu dimensi atau karakteristik yang menonjol. Dia bukan tokoh utama, tetapi dapat menonjolkan dirinya di dalam sebuah karya sastra prosa fiksi. Selanjutnya ada latar. Latar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Latar tempat adalah mengacu pada lokasi atau tempat di mana terjadinya sebuah peristiwa dalam karya sastra prosa fiksi. Ini bisa berupa rumah, rumah sakit, lapangan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu adalah kapan peristiwa dalam cerita tersebut terjadi, baik secara kronologis maupun secara historis. Latar waktu ini bisa berupa di pagi hari, di malam hari, di sore hari, maupun di pukul 8.00 WIB dan sebagainya. Selanjutnya ada latar sosial. Latar sosial ini berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan, adat istiadat, budaya, serta kebiasaan yang melatar belakangi cerita. Ini biasanya berupa nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai religius, nilai-nilai sosial, dan lain sebagainya. Next, selanjutnya kita akan membahas sudut pandang. Sudut pandang terbagi menjadi 3. Ada yang namanya sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga terbatas, dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, ada sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama ini adalah cerita yang dinarasikan oleh tokoh yang terlibat langsung di dalam cerita. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata aku di dalam teks karya sastra prosa fiksi. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga terbatas. Sudut pandang ini di mana narator hanya menceritakan apa yang dialami dan dilihat dari satu tokoh saja, atau dilihat dari satu tokoh tertentu saja, tidak dari semua tokoh. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Di sini narator mengetahui segala hal yang terjadi, termasuk pikiran, perasaan yang dirasakan oleh tokoh, dan ini tidak mencakup tokoh-tokoh tertentu, tapi beberapa tokoh. Next, selanjutnya kita akan masuk ke dalam unsur ekstrinsik dari prosa fiksi. Setelah kita membahas mengenai unsur intrinsik dari prosa fiksi juga memiliki unsur ekstrinsiknya, di mana di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar belakang sosial budaya. Hal ini adalah kondisi masyarakat dan budaya atau kehidupan sosial kita mempengaruhi karya sastra dan cerita dari prosa fiksi tersebut. Selanjutnya ada biografi pengarang, pengalaman hidup, latar belakang dari penulis yang tercermin dalam karyanya juga dapat mempengaruhi karya sastra prosa fiksi. Selanjutnya ada kondisi historis. Kondisi historis ini adalah peristiwa-peristiwa sejarah yang melatar belakangi penciptaan karya sastra prosa fiksi ini. Nah, setelah kita bahas mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik dari prosa fiksi ini, kita lanjut kepada lingkungan sosial budaya dan politik yang mencakup dalam prosa fiksi sendiri. Yang pertama ada lingkungan sosial, di mana ini adalah interaksi dan dinamika masyarakat yang mempengaruhi masyarakat, yang mempengaruhi karya sastra prosa fiksi. Selanjutnya ada lingkungan budaya seperti tradisi, kepercayaan, nilai-nilai leluhur, dan juga nilai-nilai budaya yang mewarnai isi dari cerita. Selanjutnya ada lingkungan politik, yang mana ini adalah isu-isu politik atau kekuasaan yang mungkin dapat tercermin di dalam sebuah karya sastra fiksi. Nah, sekian pembahasan kita mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik dari suatu karya sastra prosa fiksi. Terima kasih sudah menyaksikan dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.